Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz yang tidak begitu cermat dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, suka membuat masalah. Salah satunya mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah, sesat, yakni disampaikan oleh Ustadz Firanda. Karena itu kita simak penjelasan Gus Baha agar pikiran kita jernih, hati kita jernih, dan bisa memahami tahlilan dengan sebenar-benarnya. Mari kita simak secara tuntas. Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdats, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini, dan ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah, harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari sampai hari ke-7, kemudian hari kesekian. Ini sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Dan ini kenyataan, merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa kitab Sahih Muslim di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting karena disebut al-baqiyatus sholih. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak. Saat nanti di akhirat itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita tetap orang yang kulluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya, kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait
memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya. Terus kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun, tapi yang jelas pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Lawan asya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munsibun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, amin teman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi nggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih. Amin tuman fisama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amin tuman fisama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah. Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khoron fama ya'tikum bima ima'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam ya, jadi ini saatnya para kiai ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman, karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa'akim. Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka dimana saja kamu menemukan kebaikan, fa'akim, maka silakan beraktivitas di situ atau menempat di situ atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua, dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan, sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudhunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas, supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita menvonis itu sesat atau salah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.